sekitar Sindolon NIM 1824019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa metode yang dilakukan pada analisa film fotometri. Yang pertama itu ada metode intensitas tinggi, yaitu sampel yang ada langsung diukur kemudian didapat nilai emisinya. Yang kedua itu ada metode standar dalam, yaitu sampel yang ada kemudian tambah dengan larutan standar kemudian diukur dan didapat nilai emisinya. Yang ketiga itu ada metode adisi standar. Dalam metode ini hampir sama dengan metode yang kedua caranya. Namun, dalam penambahan larutan standar dilakukan dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Dalam metode ini juga dipakai sampel yang sama pada metode yang sebelumnya. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan saya Desi Sitorus dengan NIM 182401068. Di sini saya akan menjabarkan metode pada analisa flame fotometri. Metode analisa pada flame fotometri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode intensitas langsung. Sampel yang ada langsung diukur kemudian dapat langsung terbaca nilai emisinya. Yang kedua yaitu ada metode standar dalam. Sampel langsung ditambahkan dengan larutan standar baru kemudian diukur dan didapatkan nilai emisinya. Yang ketiga yaitu metode adisi standar. Jenis metode ini hampir sama dengan cara kedua, tetapi larutan standar ditambahkan berbeda-beda konsentrasinya, tetapi sampelnya tetap sama. Sekian pemaparan saya, jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya Davi Morris dengan NIM 182401055. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja fotometri nyala, di mana di sini dijelaskan apabila suatu atom dikenal energi, maka elektron terluar akan mengalami eksitasi. Keadaan ini tidak stabil dan elektron akan kembali lagi ke tingkat dasar dengan melepaskan energi radiasi dalam bentuk emosi. Semakin besar emisi, maka konsentrasi analit juga semakin tinggi, yaitu konsentrasi setara dengan emisi. Saya akan melanjutkan dengan penjelasan selanjutnya, yaitu proses atomisasi, di mana di sini dijelaskan larutan diubah menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel 15-20 um. Partikel-partikel kabut yang halus kemudian bersama aliran campuran gas bahan bakar masuk ke dalam nyala, sedangkan titik kabut yang besar dialirkan melalui saluran pembuangan. Selanjutnya pada nyala terjadi proses atomisasi, yaitu pembuangan kabut atau uap garam menjadi atom-atom bebas. Sekian dari video saya, terima kasih. Sore, nama saya Ralmarito, NIM 182401003. Saya dari partner 5 ingin menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari flame fotometri. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kelebihan flame fotometri. Yang pertama yaitu waktu analisa yang singkat. Yang kedua, ketajaman pemisahan yang sangat tinggi. Yang ketiga, unsurnya justru lebih stabil. Yang keempat, spektrum emisi atau unsur di dalam nyala jauh relatif lebih sederhana. Berikut ini yang keempat ini adalah merupakan kelebihan dari flame fotometri, dan saya akan memaparkan tentang kekurangan dari flame fotometri. Yang pertama, caranya masih manual. Yang kedua, hanya dapat menganalisa logam alkali dan logam alkali tanah. Yang ketiga, membutuhkan metode analisa pendahuluan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan pada praktikum flame fotometri. Alat yang digunakan bernama Sherwood model 420 CS flame photometer. Adapun komponen dari alat tersebut yaitu ada 8. Yang pertama, bahan bakar gas ataupun disingkat BBG digunakan untuk membakar unsur ataupun logam nyala sebagai bahan bakar gas berupa gas LPG. Yang kedua, ada oksigen ataupun udara digunakan untuk mempertinggi suhu pada proses pembakaran. Yang ketiga, ada atomizer. Atomizer digunakan untuk mengubah larutan menjadi butiran-butiran halus yang menyerupai atom. Yang ketiga, ada ruang pembakar. Ruang pembakar digunakan untuk membakar butiran-butiran halus yang menyerupai atom tersebut. Yang kelima, ada filter cahaya. Filter cahaya digunakan untuk menyeleksi warna-warna nyala pada saat atom mengalami eksitasi. Yang keenam, ada fotosel. Fotosel digunakan untuk mengubah
energi cahaya ataupun warna nyala menjadi energi listrik berupa kuat arus lemah. Yang ketujuh ada amplifier. Amplifier digunakan untuk memperkuat arus. Yang kedelapan ada recorder. Recorder digunakan untuk mencatat emisi nyala dari unsur yang terbakar. Terima kasih. Terdapat dua proses destruksi pada sampel. Yang pertama, destruksi basah. Destruksi basah digunakan untuk sampel yang berupa cairan yang dilakukan dengan cara menambahkan asam kuat seperti asam nitrat, asam klorida, dan dilakukan dengan pemanasan. Yang kedua, destruksi kering. Destruksi kering digunakan untuk sampel yang mempunyai kandungan organik yang tinggi. Tujuannya untuk menghilangkan seluruh bahan organik dengan memanaskan sampel dalam cawan pasir. Yang selanjutnya, dalam proses sampel ini akan terjadi proses atomisasi. Yang atomisasi yaitu larutan yang diubah menjadi aerosol atau butir-butir kabut dengan ukuran partikel yang berukuran 12 sampai 20. Selamat siang Kak, nama saya Andika Permatasari, NIM 1886. Di sini saya akan membahas salah satu materi tentang flame photometry. Nah, kita tahu bahwasanya flame photometry hanya dapat menganalisa unsur-unsur logam, yaitu logam alkali dan alkali tanah. Di sini saya akan membahas sifat-sifat dari logam alkali dan alkali tanah. Yang pertama itu adalah logam alkali. Logam alkali terdapat dalam unsur golongan 1 yaitu hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Jadi adapun sifat atomik dari logam alkali ini adalah konfigurasi elektron. Saya juga akan membahas sifat dari logam alkali tanah. Jadi logam alkali tanah itu terdapat dalam unsur golongan 2 yaitu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Jadi adapun sifat atomik dari logam alkali tanah ini adalah dia konfigurasi elektronnya itu Ns pangkat 2. Jadi dia cenderung melepaskan sepasang elektron untuk membentuk ion yang bermuatan positif 2 dalam konfigurasi elektron pada gas mulia. Jadi adapun sifat fisik dari logam alkali tanah ini adalah dari Bi ke Ba itu titik didih, titik leleh, dan kekerasan logamnya itu dan daya hantar listrik dan panasnya itu cenderung menurun. Terus sifat kimia pada logam alkali tanah ini sama dengan logam alkali, tapi di logam alkali tanah ini dia tidak reaktif. Tadi kan kalau misalnya nih sifat kimia di logam alkali itu dia sangat reaktif, di sini tidak reaktif pada logam alkali tanah. Salah satu komponen flame photometry yaitu bahan bakar gas yang berfungsi sebagai pembakar unsur atau atom nyala. Bahan bakar atau oksidan memiliki syarat pada nyala bersuhu tinggi untuk unsur yang sulit direduksi, contohnya logam alkali. Adapun contoh dari bahan bakar flame photometry yaitu gas alam, propana, butana, H2, dan asetilen. Dan adapun contoh oksidan pada flame photometry yaitu
udara dan O2 untuk nyala bersuhu rendah dan N2O untuk nyala bersuhu tinggi. Karakteristik nyala: sampel yang memasuki nyala diuapkan, direduksi, dan akhirnya dioksidasi. Daerah-daerah di dalam nyala bergantung pada satu, laju aliran, ukuran tetesan atau kabut, kemudian dioksidasi dari sampel, posisi optimum nyala. Adapun karakteristik nyala pada umumnya, gas C2H8 dengan oksidan udara memiliki temperatur 2267 dengan maksimum pembakaran 39-43. Dengan gas H2, oksidan berupa udara memiliki temperatur 2380 dengan maksimum pembakaran 3000-440. C2H2 dengan oksidan udara memiliki temperatur 2540 dengan maksimum pembakaran 158-266. H2O2 dengan temperatur 3080 dengan maksimum pembakaran 900-1400. C2H8 dengan oksidan O2 memiliki temperatur 3094 dengan maksimum pembakaran 370-390. Kenalkan, nama saya Astrid Grestika Otahayan. Di sini saya ingin menjelaskan gangguan-gangguan yang terjadi pada flame photometry. Umumnya gangguan-gangguan tersebut terdiri atas 5. Di sini saya akan menjelaskan secara satu persatu. Yang pertama, ada gangguan spektrum jika energi radiasi tidak dapat terisolasi secara sempurna atau yang sesuai yang dengan kita inginkan. Yang kedua, ada emisi latar belakang disebabkan konstituen tertentu yang ada dalam nyala dan dapat dihilangkan dengan larutan blanko. Yang ketiga, ada absorpsi sendiri. Proses eksitasi diikuti dengan hilangnya energi, di mana elektron akan kembali dalam keadaan dasar dengan tingkat energi yang lebih rendah. Yang keempat, ada pengaruh ion logam. Pengaruh ion logam disebabkan jika adanya garam-garam atau asam pada nyala yang akan dapat menyebabkan menurunnya emisi. Yang kelima, ada sifat radiasi, di mana seperti tegangan permukaan dan tekanan uap akan menyebabkan atau mempengaruhi tetesan ukuran tersebut.